Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai aja. Ya, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Eh, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini yang cukup cerah ini di terus kami di Blitar. Eh, Pagi ini adalah episode KSO yang ke-267 yang akan diisi oleh Ustadz kita yang eh, termasuk Ustadz yang langka ini, Ustadz Menachem Ali, Profesor Dr. Menachem Ali, ahli filologi, ahli bahasa yang juga langka, bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Madura. Banyak sekali bahasa yang dikuasai oleh Profesor Menachem. Eh, seperti mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan seksama. Kalau eh, kita belajar kasanah keilmuan di kalangan Islam itu biasanya kita mendengarkan Gus Baha misalnya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan sumber-sumber referensi rujukan tentang Islam yang dari sumber non-Islam, maka Profesor Menachem Ali adalah ahlinya. Nah, pada pagi ini seperti biasa sebelum mulai kita dengarkan dulu tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita Mas Hari Idya Utomo yang akan membacakan surat Ad-Duhan ayat 20 sampai 35. Uh, uh, Mungkin sebagai informasi Ustadz Menachem bahwa kita ini jamaah dari kebanyakan utamanya dari alumni SMA 3 Malang dan SMP 3 Malang. Kalau SMA-nya angkatan 80, kalau SMP-nya 76 ya. Karena dulu ada perpanjangan waktu, pergeseran pergeseran waktu awal awal ke sekolah. Mungkin itu sebagai latar belakang informasi. Monggo Mas Hari. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tilawah dan sari tilawah surah Ad-Duhan ayat 30 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin. Min Fir'aun
إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah menyelamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, yaitu dari siksaan Fir'aun. Sesungguhnya, dia adalah orang yang sombong, lagi termasuk orang-orang yang melampaui batas. Sungguh, dengan dasar pengetahuan, kami pilih mereka di atas seluruh alam, semua bangsa pada masa itu. Telah kami berikan kepada mereka sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat cobaan yang nyata. Sesungguhnya mereka itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Heri atas tilawahnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Amin. bacaan yang telah kita dengarkan secara seksama. Eh, Selanjutnya pada pagi hari ini temanya adalah Bani Israel dalam perspektif kitab suci Al-Quran. Eh, Tema ini sudah masih sangat relevan karena kita tahu semua bahwa eh, masalah di Gaza sekarang juga sedang masih berlangsung ya. Peperangan, perjuangan kemerdekaan Palestina dan mungkin bangsa Yahudi ini cukup paling sering disebut dalam Al-Quran. Ada satu peristiwa yang mungkin fenomenal yang mungkin yang di ini kan diabadikan dalam Quran bahwa bangsa Yahudi ini kan paling rasional gitu ya, paling ilmiah dalam berdebat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi suatu saat pernah berdebat secara tidak pakai akal gitu. Karena pernah mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi gitu. Padahal kita tahu bahwa uh, Yahudi itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Jadi itulah yang disebut haulaiha itu di Al-Quran bahwa uh, apa uh, satu saat itulah orang Yahudi berdebat tanpa tanpa menggunakan akal sehatnya. Itu satu peristiwa aja. Mungkin nanti kita akan banyak mendapatkan apa sesuatu yang baru yang akan disampaikan oleh Profesor Mohim Ali.
Monggo, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu ba'da subuh ini kita bisa thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam rangka membahas Bani Israel atau Yahudi dalam perspektif Quran mendapatkan hidayah, dan semua kita yang bergabung di sini semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, kita akan membahas tema yang sangat sentral yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Bahkan tema sentral ini menjadi nama sebuah surah di dalam Al-Qur'an. Kita tahu Quran cetakan yang sekarang hampir sebagian besar kita ini menggunakan cetakan Saudi Arabia. Nah, kalau kita menggunakan Quran cetakan Saudi Arabia, surah urutan yang ke-17 itu disebut dengan nama surah Bani Israel. Tapi kalau panjenengan masih ingat barangkali, yang usia 70, usia 80, atau usia 60, atau usia 50. Saya kira masih ingat dan saya juga sedang koleksi sekarang. Saya punya Quran yang tulisannya itu besar-besar. Huruf Arabnya itu besar-besar dan kertasnya itu kertas seperti kertas kuning gitu. Dan itu mudah dibaca oleh orang-orang yang sudah sepuh. Tulisannya besar-besar, ukurannya besar juga Qurannya, dan tebal, dan kebanyakan dipakai di desa-desa, tapi kalau di kota kayaknya sudah nggak ada. Itu biasanya disebut dengan istilah Mushaf Bombay, karena diterbitkan di India. Nah, biasanya urutan surah ke-17 tidak disebut dengan nama surah Bani Israel, surah Al-Isra, tapi disebut dengan surah Bani Israel. Tapi kalau yang terbitan Saudi Arabia disebut dengan nama surah Al-Isra. Barangkali panjenengan masih ingat itu. Ada tulisan yang hurufnya besar-besar, nah itu Quran disebut Quran Bombay. Jadi sebetulnya surah urutan ke-17 itu punya dua nama. Disebut surah Al-Isra atau juga disebut surah Bani Israel. Nah, tadi kita sudah dapat pengantar berkaitan dengan apa itu Yahudi, dan kalau Yahudi pasti ada kaitan dengan Ibrahim. Nah, sekarang kita coba untuk melihat
slide yang sudah saya eh, buat ini. Jadi memang antara Bani Israel dengan Bani Ismail itu saudara sepupu. Karena Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub dan Nabi Yakub itu keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ishak itu adalah adik kandung dari Ismail. Sehingga antara Bani Ismail dengan Bani Israel itu sebetulnya masih keluarga besar. Itulah sebabnya Bani Israel kalau menyebut orang Arab itu disebut Bnei Dodi. Jadi orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel kalau menyapa orang Arab itu dengan sebutan Bnei Dodi. Nah, saya kira ini penting istilah ini. Apa itu Bnei Dodi? Anak-anak paman. Dodi itu paman, Benai itu anak-anak, keturunan. Jadi kalau disebut Benai Dodi, berarti keturunan dari pamannya. Siapa yang disebut pamannya? Ismail. Jadi Ismail itu pamannya, disebut paman. Jadi Benai Dodi. Misalnya kalau mereka sebut orang-orang Palestina itu Hem Benai Dodi. Mereka itu adalah anak-anak dari pamanku. Nah, itu pernyataan orang-orang Yahudi Natura Karta. Jadi Natura Karta itu orang-orang Yahudi yang sangat membela Palestina yang biasanya pakai pakaian hitam-hitam dan bercambang kanan kirinya itu kayak ada rambut yang panjang. Dan mereka sangat setia untuk membela Palestina. Dan mereka berseberangan dengan pemerintahan Benyamin Netanyahu. Nah, itu yang disebut sebagai kaum Haredi. Jadi ada istilah yang baru dikenal, yang saya sampaikan tadi, yakni istilah Bnei Dodi, anak-anak dari paman. Itu maksudnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang eh, bangsa Arab dengan Bani Israel itu satu saudara dan keturunan dari Ibrahim. Nah, tokoh sentralnya itu adalah Ibrahim. Itulah sebabnya dalam konteks ini saya menyebutkan di bagian akhir itu ada istilah ulama and Muslim scholar have to promote interfaith dialogue and cooperation. Jadi para ulama dan para sarjana Muslim seharusnya mempromosikan dialog lintas agama dan kerjasama to save our site in Jerusalem, untuk menyelamatkan situs-situs kita di Yerusalem, baik itu Yahudi, Kristen, dan Islam, sebagai apa? The Abrahamic Religious Proclaim Abrahamic Faith. Jadi karena kita ini mewarisi iman dari Ibrahim, karena beliau itu adalah tokoh sentral kita. Itulah Ibrahim. Makanya kalau kita baca Al-Quran misalnya, salah satunya surah Al-Baqarah ayat yang ke 127. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Barangkali Pak Endri agak terkejut ya ketika saya baca ada nama wa idh yarfa'u Ibrahim. Saya kira pernah nggak dengar istilah ini, Ibrahim? Belum kayaknya. Kayaknya belum pernah dengar ya. Yang Karena kalau kita membaca ayat Quran, Qiraah Hisham itu tidak terbaca Ibrahim tapi terbaca Ibrahim. Jadi dibacanya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Tapi kalau kita baca Qiraah Hafs yang biasa kita baca, biasanya dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi mau dibaca Ibrahim, mau dibaca Ibrahim, maksudnya sama. Dan itu Nabi mengajarkan. Sama seperti kalau kita membaca surah Ad-Duha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nah, itu juga boleh dibaca seperti itu. Tapi ini qiraah al-laits. Atau juga boleh dibaca
wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini bacaan kiroah Warsh. Jadi ketika saya di Maroko, yang dibaca kiroah Warsh. Seperti itu bacaannya. Tapi kalau di sini, karena kita baca Hafaz, bacanya seperti yang biasa kita dengar. Nah, ini namanya kiroah sab'ah. Nabi sendiri yang mengajarkan begitu. Untuk memudahkan orang-orang Arab yang dari berbagai macam sub etnik bisa membaca dengan mudah. Nah, itu maksudnya begitu. Dan diabadikan. Jadi ulama kita boleh eh, mengajarkan kepada kita dengan sebutan Ibrahim atau Ibrahim. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut dengan nama Abraham atau Abram. Jadi tokoh besar ini disebut Abram. Itulah sebabnya kalau kita Muslim selalu menyebut nama tokoh ini dalam ritual sholat kita yang disebut as-sholah, sholah, membaca sholawat Ibrahimiyah. Ya, yang dibaca apa? Sholawat Ibrahimiyah. Selalu itu. Nah, sementara kalau sholat Ibrahimiyah kan bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ila akhirih. Disebut nama Ibrahim. Berapa kali kita sebut nama itu? Orang Yahudi, mereka juga setiap hari menyebut nama itu, tapi 3 kali. Jadi waktu sobah, kalau bahasa kita subuh, waktu sohorayim, yakni waktu duhur, dan waktu ma'arif, kalau kita menyebut maghrib. Jadi mereka sholat itu 3 kali sehari, yang mereka sebut dengan istilah slota. Jadi slota dilaksanakan 3 kali, dan menyebut selalu dengan bacaan seperti ini. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Elohei Avotenu Elohei Abraham Velohei Yitzhak Velohei Yaakov Magen Abraham. Saya kira Pak Entin kayaknya nggak ngerti artinya. Enggak. Tapi kalau diterjemahkan begini, Shema Yisrael, dengarlah wahai orang-orang Israel. Adonai Eloheinu, Allah Tuhan kita. Eloheinu Echad, Allah itu satu, Ahad. Mereka menyebut Echad. Elohe Avotenu, Tuhannya nenek moyang kami. Elohe Abraham, Tuhannya Ibrahim. Velohe Yitzhak, Tuhannya Ishak. Velohe Yaakov, Tuhannya Yakub. Magen Abraham, perisai Abraham. Nah, begitu. Mereka doanya selalu begitu. Jadi nama Ibrahim alaihissalam itu selalu disebut setiap hari sampai yaumil kiamah. Kalau Muslim masih ada, kalau Yahudi masih ada, selalu nama Ibrahim disebut dalam ritual sholat mereka. Ini sebagai pengantar dulu ya, supaya kita bisa tahu kenapa kita nanti itu bicara soal Bani Israel. Karena ada kaitan dengan Ibrahim. Makanya di sini kalau dilihat di slide itu ada istilah anahnu benai af echad. Maksudnya kami ini adalah keturunan dari Bapak yang satu. Ini pernyataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Palestina di Israel sana. Jadi mereka menggunakan istilah anahnu benai af echad. Kami adalah anak-anak dari Bapak yang satu. Maksudnya siapa? Ibrahim. Bahkan nama Ibrahim itu juga disebut di dalam kitab saudara kita kaum Kristiani. Makanya di dalam Injil Matius itu pasal 1 ayat 1 kalau bahasa Indonesianya disebutkan inilah silsilah Yesus Kristus keturunan Daud, keturunan Abraham. Tapi kalau bahasa Suryani, bahasa Aramaiknya disebut Elladilidute, Aiso de Mesiho, Breh David, Breh Abraham. Nah, itu ya, saya kira sudah tahu Abraham itu seperti itu. Nah, inilah bukti
arkeologi makam Nabi Ibrahim. Makanya di sini disebut Al-Haram Al-Ibrahimi. Ini di kawasan Hebron, Hebron. kawasan Palestina. Dan ini dikunjungi baik Muslim berkunjung ke sini, kemudian yang Yahudi berkunjung ke sini. Makanya kalau jenengan lihat di sini ada orang yang pakai topi hitam, itu orang-orang Haredi yang sangat bersahabat dengan Muslim. Karena mereka ini apa ya istilahnya pembelaan terhadap Palestina dari kalangan Bani Israel itu sangat kuat. Ini yang disebut sebagai kaum Naturai Karta itu. Kalau panjenengan penasaran, klik aja di internet Naturai Karta. Nah, biasanya mereka itu menggunakan shal yang benderanya bendera Palestina, bukan bendera Israel. Karena bagi mereka Israel itu dianggap sebagai Medinat Hasatan. Saya kira Pak Hendri paham itu apa Medinat Hasatan. Mirip bahasa Arab. Negeri negeri setan. Jadi orang-orang yang pakai pakaian hitam ini kalau menyebut Netanyahu itu disebut sebagai Afhasatan, bapaknya setan. Itu orang Yahudi sendiri. Karena sudah jengkelnya mereka itu ya dengan perilaku pemimpin Israel sekarang. Oke, sekarang lanjut ke sini. Kalau kita bicara Yahudi, pasti kita bicara tentang Yerusalem. Oke, ya. Bicara Yahudi, pasti bicara Yerusalem. Tadi ayat yang saya baca itu dari Al-Isra, ayat yang keempat. Kalau diterjemahkan, wa qadaina, dan kami telah tetapkan ila bani Israel di dalam kepada bani Israel fil kitab di kitab itu la tufsidunna sungguh mereka telah membuat kerusakan fil ardi di muka bumi marratain 2 kali wala ta'lunna uluwan kabira dan mereka melakukan kesombongan yang amat besar. Nah, ini pernyataan Al-Quran, penegasan Al-Quran di surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat yang keempat. Ini penting karena ada kaitan dengan Baitul Maqdis atau mereka menyebutnya Bait Hamikdash. Nah, ini kalau jenengan lihat ada tulisan aneh ya. Tulisan aneh ini yang disebut dengan istilah tulisan Ibrani. Dan ini dibaca oleh mereka. Kalau ini dibaca, panjenengan kalau menyimak itu nadanya itu nada yang sangat menyedihkan. Di sini kalau saya baca ya, saya baca mirip seperti bahasa Arab. Kalau dibaca begini. Rahim, rahimna adhana Elohenu al Yisrael immecha. Kira-kira nyambung nggak dengan bahasa Arab? Rahem, rahemna. Kalau bahasa Arabnya itu irhamna. Kalau irhamna berarti kasihanilah kami. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu ada kemiripan makna. Jadi ini kalau diterjemahkan rahimna adonai Elohenu al Yisrael emmecha. Kasihanilah kami, wahai Tuhan. Kasihanilah atas Bani Israel sebagai umatmu. Wa al Yerusalem merecha. Dan atas kota Yerusalem. We'al Sion miskan kavodicha. Dan atas kawasan Sion sebagai tempat kemuliaanmu. We'al malchut bet David mesichicha. Dan juga atas kerajaan Daud Mesiasmu. Jadi ini doa yang diucapkan oleh Bani Israel. Tujuannya adalah bagaimana supaya Tuhan selalu menjaga umatnya yakni Bani Israel. Dan bagaimana juga Tuhan selalu menjaga kota Yerusalem sebagai kota sucinya. Dan Sion sebagai tempat kemuliaannya. Dan selalu menjaga kerajaan Daud sebagai Mesiasnya. Nah, itu doa yang dipanjatkan oleh Bani Israel.
Jadi kalau kita lihat doa seperti ini, Yerusalem itu begitu diagungkan, begitu dimuliakan, begitu sangat disakralkan. Tetapi mereka sendiri itu kebanyakan kurang begitu paham secara makna spiritnya. Padahal kalau kita tahu nama Yerusalem itu versi bahasa Ibrani itu sejajar dengan istilah Darussalam dalam Quran. Jadi kalau kita sebut Darussalam itu kan sebetulnya surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang saleh. Disebut Darussalam. Makanya dalam Quran ada ayat lahum darussalam inda rabbihim. Bagi orang-orang yang saleh itu ada surga bagi mereka yang disebut surga Darussalam. Apa arti Darussalam? Dar itu rumah. Salam itu damai. Jadi rumah yang penuh damai. Dan itu dibangun oleh tokoh yang bernama Sulaiman, putra dari David. Kalau kita menyebutnya Dawud, kita menyebutnya Sulaiman, mereka menyebutnya Shlomo, yang dalam bahasa Inggris itu menjadi Solomon. Jadi Sulaiman, Solomon, Shlomo itu arti harfiahnya orang yang membawa damai. Jadi kalau ada Pak Sulaiman, tetapi kemana-mana selalu bikin onar, berarti nggak sesuai dengan namanya. Jadi nama Sulaiman itu artinya orang yang membawa damai. Itu arti dari nama Sulaiman. Dan beliau sendiri yang ditunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membangun kota suci yang disebut Yerusalem. Artinya kota yang penuh damai sejahtera. Dan di lokasi yang suci itu, di Yerusalem itu, Allah perintahkan Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis atau Bait Hamikdas sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Itulah sebabnya mereka menyebut Tuhan itu dengan beberapa nama. Salah satunya adalah Elohim Harafa. Elohim Harafa itu Tuhan yang maha menyembuhkan. Atau disebut Hashalom, Tuhan yang membawa damai sejahtera. Makanya kita pun juga diajarkan hal yang sama, supaya selalu memuji Tuhan dengan sebutan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya kan? Apa maksudnya? Allah, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang penuh damai. Wa minkas salam, dan darimu sumber damai sejahtera. Sampai pada akhirnya kita baca wa adkhilna darussalam, dan masukkan kami ke surgamu yang disebut Darussalam. Jadi di sini ada mata rantai ajaran dari sumber yang sama, baik untuk kita yang Muslim, juga untuk saudara kita kaum Yahudi untuk membawa damai. Sebetulnya begitu maksudnya. Makanya diperintahkan membangun kota Yerusalem. Yang disuruh membangun adalah Sulaiman. Kenapa? Di situ ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka yang memiliki sifat as-salam atau has-salom, Tuhan yang selalu pembawa damai. Itu grand design sebetulnya. Kalau disebut grand design, berarti itu ada kaitannya antara yang ori dengan yang KW. Yang ori itu di alam akhirat nanti, surga Darussalam. Tapi harus difotokopi di muka bumi. Difotokopi di muka bumi sebagai miniaturnya. Nah, miniaturnya itu ada dua. Pertama Yerusalem, kedua yang disebut Baladan Amina, yakni Makkah itu. Makanya Makkah juga disebut Wattini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Itulah kota Makkah. Itu miniatur sebetulnya. Intinya apa? Maksudnya kalau di muka bumi orang diperintahkan sebagai pembawa damai dan sekaligus di situ ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, berarti
Ini supaya nanti bisa masuk ke negeri akhirat yang juga disebut sebagai Darussalam atau Yerusalem yang ori. Kalau di muka bumi ini yang KW. Nah, itu maksudnya sebenarnya. Cuma masalahnya begini, kenapa mereka itu membuat kerusakan di muka bumi seperti yang dikatakan Quran tadi? Dan Allah menegaskan 2 kali kerusakan itu dilakukan. Nah, kalau kita baca sejarah, Yerusalem atau Baitul Maqdis itu hancur 2 kali. Pertama, dihancurkan oleh eh, Kekaisaran Babilonia. Yang kedua, dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi. Itu 2 kali berarti. Dan kita harus paham, hancurnya kota Yerusalem dan hancurnya Baitul Maqdis, bahkan ini lebih sentral ya. Kalau Baitul Maqdis, rumah suci, namanya saja rumah suci. Bait Hamikdash, makanya disebut Bait Hamikdash, artinya rumah suci. Kalau rumah suci hancur, siapa yang mengizinkan itu rumah suci hancur? Tuhan Hmm. sendiri. Kenapa rumah suci sampai hancur? Karena Allah sudah tidak berkenan kepada mereka lagi. Allah sudah nggak berkenan kepada mereka. Rumah suci itu lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tandanya Allah tidak mau membersamai mereka kembali dan hancurlah yang disebut rumah suci itu. Intinya, kalau Allah sudah tidak mau membersamai mereka lagi, dibuktikan dengan hancurnya Yerusalem. Dan sampai sekarang yang tersisa itu hanya tembok ratapan. Rumah suci, Baitul Maqdis, yang panjenengan pernah ziarah ke sana misalnya, itu hanya tembok ratapan saja. Nah, di tembok ratapan itu masih ada ininya, masih ada tulisan seperti ini. Nah, tuh. Ini kan ini tembok ratapan tuh. Bagian dari yang paling kiri. Itu ada pengumuman itu. Barang siapa, ini menurut hukum Taurat ya. Menurut hukum Taurat, barang siapa yang masuk ke kawasan ini benar-benar harus menjaga kesuciannya. Nah, mereka tuh paham begini, tapi hanya sifatnya lahiriah. Padahal mereka harus belajar hancurnya Yerusalem karena mereka ini bukan pelaksana hukum Taurat yang secara spiritual, tapi hanya fisikal saja. Nah, apa maksudnya? Begini, supaya paham lebih detail. Kalau Baitul Maqdis hancur, dan memang hancur 2 kali, itu Allah izinkan karena memang Bani Israel sudah dianggap tidak tidak mulia lagi sebagai satu ummah yang representatif untuk menghadirkan kekuasaan Allah di muka bumi. Karena mereka sudah menyimpang. Nah, itulah sebabnya Islam datang ini sebagai penggantinya. Karena kalau Yerusalem dihancurkan, itu tanda yang namanya Allah sudah meninggalkan mereka. Bait suci hancur. Dan apa yang menjadi sebab bait suci hancur? Karena ada 2 poin penting. Ya, 2 poin penting. Perhatikan nih. Kalau menurut surah 17 ayat yang keempat, ya, itu surah Al-Isra ayat yang keempat. Tadi yang saya baca itu. Ada 3 poin dasar di situ. Pertama, disebutkan Bani Israel. Kedua, mereka melakukan fasad di muka bumi. Dan yang ketiga, Allah izinkan rumah suci itu hancur sampai 2 kali. Perhatikan di ayat itu. Kata fasad itu digabung dengan kata al-ard. Perhatikan di ayat keempat itu. Walaqad wa qadaina ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ard. Mereka sungguh telah membuat kerusakan di muka bumi. Ini gaya bahasa Quran, ya. Fasad digabung dengan al-ard. Fasad itu arti harfiahnya kerusakan. Al-ard itu artinya bumi. Jadi ada hamba-hamba Tuhan atau hamba-hamba Allah yang mencoba
mensabotase rancangan yang benar dirusak. Bumi itu seharusnya dirawat. Bumi ini seharusnya dilakukan secara positif. Bumi ini harus dirawat secara benar dan itu dilakukan oleh orang-orang yang saleh sebenarnya. Tapi di sini Allah memberikan informasi orang Yahudi, Bani Israel, ada sebagian di antara mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini agak berbeda dengan informasi Quran yang sebetulnya ini grand design. Apa itu? Surah 21 ayat yang ke-105. Barangkali Pak Endri bisa bantu saya untuk bacakan surah Siap, Ustaz. 21 ayat 105. Surat berapa, Ustaz? 21 surah Al-Anbiya An-Nabiyah, ayat. ayat 105. Baik, eh, terjemahan surat An-Nabiyah, ayat 105. Sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Azikr atau Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diawasi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ya, terima kasih Pak Endri. Itu terjemahannya ada yang keliru itu. Bukan diawasi, tapi diwarisi. Jadi Oh, maaf. kalau kita lihat ya, surah 21, surah Al-Anbiya. Namanya saja surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu ada kaitannya dengan kesucian. Karena para nabi itu membawa misi yang suci. Oke? Nah, perhatikan ayat 105 itu disebutkan walaqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa itu yang tertulis di Lauhil Mahfuz dan apa yang tertulis di kitab Zabur? Disebutkan di situ. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini sesungguhnya hanya layak diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Kalau kita cermati ayat ini, itu ada pesan sentral. Apa itu? Ternyata istilah salih selalu disandingkan dengan al-ard. Maksudnya, orang saleh itu harus melakukan tindakan yang positif. Dan memang begitu, orang saleh itu harus sesuatu yang positif di muka bumi. Ternyata ini Quran menarik itu. Era sekarang kita bisa menghitung berapa jumlah kata yang termaktub dalam Quran. Dan kalau kita hitung itu luar biasa. Ternyata kata saleh dalam Quran ya, itu diulang sebanyak 115 kali. Dan kata fasad itu juga diulang sebanyak 115 kali. Berarti ini ada maksud. Orang yang saleh tidak mungkin melakukan fasad. Dan orang yang fasad itu bukan disebut sebagai tindakan yang saleh. Jadi kalau kita ingin memahami Quran, sebetulnya bisa dilihat dari lawan kata ini. Sama seperti kalau kita ingin tahu di dalam Quran itu ada kata dingin. Kita baca misalnya dalam Quran, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Itu disebutkan ya naru kuni bardan. Barat itu artinya dingin. Ternyata dingin dalam Quran itu diulang 4 kali. Nah, pasti kita bertanya, kalau lawan kata dingin itu apa dalam Quran? Ternyata disebutkan kata har. Har dalam Quran juga diulang 4 kali. Jadi dingin 4 kali, panas 4 kali. Dingin disebut barat, panas disebut har. Jadi kalau ingin tahu apa itu dingin, ya panas. Apa itu panas? Ya lawan katanya dingin. Itu cara Quran memberikan penjelasan kepada kita. Termasuk istilah ini, saleh. Apa itu saleh? Saleh itu tidak mungkin fasad. Apa itu fasad? Fasad itu bukan tindakan yang saleh, gitu.
Itu cara Quran berargumentasi dengan kita. Nah, yang menarik di dalam teks Quran itu kata fasad digandeng dengan bumi. Fasad latufsidunna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Tapi di sisi yang lain, orang-orang saleh itu melakukan perbuatan yang saleh di muka bumi. Pertanyaannya, kita berada di posisi yang mana? Membuat fasad di bumi atau membuat saleh di bumi? Kita ini posisinya ada di mana? Berada di barisan mana? Di barisan orang-orang yang membuat fasad di bumi atau membuat saleh di bumi? Karena keduanya tidak bisa dicampur, ibarat air dan minyak. Tetapi kita sama-sama berada di tempat yang sama, yakni di bumi. Dan rancangan ini sebetulnya eh, rancangan yang besar. Dan ini bukan hanya tertulis dalam Quran, ini juga tertulis dalam kitab Zabur. Dan kitab Zabur itu bagian dari kitab suci yang diterima oleh Bani Israel. Makanya kalau panjenengan tahu yang namanya Bible atau Alkitab, ya, Alkitab itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu kan isinya ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, kitab nabi-nabi. Nah, kitab Zabur ini itu disebut Mazmur. Mereka sebut Mizmor le David. Kalau kita menyebut Zaburnya Nabi Daud. Jadi sebetulnya kita diingatkan oleh pesan yang sama, baik yang Muslim, yang Yahudi, yang Kristen, untuk selalu ingat dengan ini. Dan anehnya, Pak Endri dan yang lain-lain, ternyata ayat yang termaktub dalam kitab Quran ini, surah 21, surah 21 ayat yang ke-105, itu sampai sekarang masih ada di dalam kitab Kristen. Masih ada juga dalam kitab Yahudi. Tapi ayatnya bukan bahasa Arab ya, tertulis barangkali Pak Endri bisa buka Alkitab, ada? Oh, enggak. Silakan Enggak, buka Pak Endri. enggak ada, Pak Ustadz. Kitab Zabur Oh, atau kitab Mazmur pasal 37 ayat 29. kitab Zabur. Sebentar saya cek di Google ya, Pak Ustadz. Ya, Enggak punya Mazmur. kebetulan. Kalau mereka menyebutnya Mazmur. Mazmur. Mazmur pasal 37 ayat 29. Nomor berapa, Pak Ustadz? Pasal 37, pasal 37 Iya, ayat 29. ayat 29. Bentar, Pak Ustadz, saya coba saya share dulu, Pak Ustadz ya, saya. Oh iya, Saya- dibaca aja nggak apa-apa Pak, dibaca aja. Maksud saya yang ini, Pak Ustadz, ini ada di screen Gimana itu bunyinya? yang asal 37 ayat 39 yang mana ya, Pak Ustadz? 29, 29. Ayat 29. 37, pasal 37 ayat 29. Hmm, untuk bentar, Sudah ketemu belum? Mau, belum, Pak Ustadz. mau Kalau saya kalau bacain, gini aja. mau saya bacain, Mas Henry, mau saya bacain. Iya, Oh boleh iya, boleh. Ya, ini Mazmur 37 Ayat ayat 29. 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Nah, itu versi bahasa Indonesia. Ya, Diterjemahkan negeri. Padahal kalau ya. versi bahasa aslinya itu nggak begitu bunyinya. Disebutkan Sodiqim Yerithu Eretz.
Wa yaskanu la'an 'alaiha. Shodiqim, shodiqim itu arti harfiahnya orang-orang benar. Dari kata sodik kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya sodiqin, berarti orang-orang yang benar. Ini maksudnya sama dengan orang-orang yang saleh. Yiresu, mereka akan mewarisi. Kalau bahasa Arabnya yarisu. Kalau bahasa Ibraninya yiresu. Tadi sama kan? Mereka akan mewarisi. Eretz. Eretz itu apa? Bahasa Arabnya al-ard. Bahasa Ibraninya eret. Jadi sodikim yirisu eret. Orang-orang benar mereka akan mewarisi bumi. Berarti sama nggak informasinya seperti yang termaktub dalam Quran? Sama, ya kan? Berarti memang sumbernya ini sama. Jadi grand design-nya itu orang-orang soleh seharusnya membuat kesalehan di bumi. Ya memang begitulah orang saleh. Selalu kaitannya dengan kesalehan di bumi. Tapi di lain pihak ada orang-orang fasad yang melakukan tindakan fasad di bumi. Dan salah satunya adalah contohnya Bani Israel ini. Sehingga Allah izinkan bait suci itu dihancurkan. Kenapa? Ini pertanyaan. Ini bagi kita ya. Kenapa sampai Allah izinkan itu? Nah, karena ada dua fasad yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Fasad itu. Ya, fasad Bani Israel ini ada dua hal penting yang jangan sampai ini kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, nanti Allah akan tinggalkan kita. Ya. Nah, yang pertama, mereka mengubah kitab suci. Mengubah di sini, mengubah dalam arti secara harfiah, tahrif lafzi. Ya, tahrif lafzi. Jadi kitab suci ini sudah diubah, tahrif lafzi. Kata demi kata diubah. Nah, supaya kita tahu, mungkin bisa dicek di dalam Al-Quran, surah ke-14, ayat 39. Dibacakan yang versi bahasa Indonesia saja barangkali. Ayat berapa, Pak Ustadz? Surah Ibrahim, surah 14, ayat 39. Ayat 39. Baik, surat Ibrahim ayat ke-39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Oke, itu versi bahasa terjemahan Indonesia. Kita lihat ya, di bahasa Arabnya itu ada kata kunci sebetulnya, supaya kita paham. Ada semacam tahrif yang dilakukan oleh orang Yahudi nanti. Quran meluruskan. Di situ disebutkan, segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa, inna rabbi lasami'ud du'a. Nama Ismail diletakkan di depan atau di belakang itu? Di depan Depan. Ishak. Nama Ishak diletakkan di mana? Di belakang. Ini Quran sebetulnya hanya memberikan informasi bahwa ini sekedar urutan kelahiran, ya. Tidak ada kaitannya dengan urutan kemuliaan, tapi urutan kelahiran. Karena memang Ismail lahir sebagai putra yang pertama, Ishak lahir sebagai urutan yang kedua. Oke, tidak ada kaitan sama sekali dengan kemuliaan nasabnya Ismail. Jadi kalau orang keturunan Ismail itu lebih mulia, bukan begitu maksudnya. Atau Ismail sendiri lebih mulia dibanding Ishak, bukan begitu maksudnya. Ini sekedar urutan kelahiran. Tapi coba bandingkan dengan Alkitab. Bisa dibaca yang versi Indonesia aja. Kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28. Supaya nanti bisa tahu bedanya. Di mana itu? 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28. Kitab apa, Pak Ustadz? 1 Tawarikh. Eh, i- 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 masih Mazmur ya? Bukan, beda lagi. Ini 1 Tawarikh. Kalau sambil dicari ya, sambil dicari. Kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28 itu bunyi ayatnya begini.
Bani Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Sudah ketemu, Pak Kak Sidi? Ya, Pasal Sudah Bisa ketemu? boleh saya bacakan? Ya, Ya, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. ya. Perhatikan di ayat itu. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Ternyata Ishak diletakkan di mana itu? Di Di depan. pertama, Sedangkan Ismail diletakkan di mana? dan kedua. Di kedua. Bisa nggak dipahami? Ini kaitannya urutan kelahiran atau urutan kemuliaan? Ini urutan kemuliaan. Karena orang Yahudi paham Ismail itu anak pertama sebetulnya. Ishak itu anak kedua. Tapi kenapa ayat ini kok jadi bergeser? Ishak diletakkan di depan, Ismail diletakkan di belakang. Karena mereka ini ada upaya untuk memanipulasi meskipun nama itu nggak diganti, tapi digeser. Ishak diletakkan di depan karena mereka tahu mereka keturunan Ishak. Sehingga mereka punya pemahaman Ishak lebih mulia dibanding Ismail. Begitu kan? Inilah Quran mengoreksi. Jadi jangan sampai kita tiru seperti ini. Merasa Ishak lebih mulia. Berarti semua keturunan Ishak itu lebih mulia dibanding keturunan Ismail. Digeser letak namanya saja padahal di sini. Tapi Quran meluruskan. Ismail diletakkan di depan, Ishak diletakkan di belakang. Tapi itu hanya sekedar urutan kelahiran, bukan urutan kemuliaan. Jadi kalau kita putus-putus. ahad, beginilah caranya memanipulasi syariat itu. Nah, jangan sampai ini kita lakukan. Kalau ini kita lakukan berarti sama seperti perbuatan fasad Bani Israel. Sudah dua kali cara melakukan fasad itu, mengubah kitab suci, ya, urut-urutannya diubah, dan yang kedua, kalaupun dilaksanakan, pelaksanaannya itu hanya sekedar lahiriah, casingnya saja, tetapi substansinya dibuang. Nah, apakah ini kita tiru? Naudzubillah, jangan sampai kita tiru. Meskipun ini ada sebagian di antara kita yang mencoba memanipulasi kayak begini, wah itu bahaya itu. Jangan sampai kita lakukan. Yang aneh itu orang berbondong-bondong umroh berjamaah, ya, tapi uang yang dipakai uang dana desa. Dana desa itu kan satu desa kan dapat dapat 1 M itu tuh. Tapi dipakai untuk berangkat umroh semua pengurus desa. Ada yang begitu dan ketahuan sekarang. Dengan tujuan apa? Menjalankan syariat kayaknya. Nah, ini sesuatu yang nggak boleh dicontoh kayak begini. Oke? Nah, saya kira itu ya, barangkali mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan. Jangan sampai dicontoh fasad Bani Israel ini, supaya kita tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira demikian sebagai pengantar. Barangkali mungkin bisa masuk ke tanya jawab. Alhamdulillah luar biasa ini, banyak sekali eh, apa hal-hal baru yang mungkin jadi tambahan pengetahuan dan pemahaman kita semua. Sampai jam berapa Ustaz? Ya, 15 menit ya, karena saya harus persiapan ke kampus berangkat. Ya, ya, mungkin sampai jam 7 kurang 4 ya. Sekarang jam setengah 7 kurang lebih ya. Monggo teman-teman yang ingin
bertanya langsung, tapi di chat ada pertanyaan dari Mas Heri. Mas Heri ya, dari dia mungkin saya bacakan. Nah, ini kita dengar ada sebutan atau istilah Yahudi dan Bani Israel. Pertanyaannya, apa perbedaan Yahudi dan Bani Israel dalam Al-Quran? Ya, kalau Bani Israel itu maksudnya secara harfiah keturunan Nabi Yakub. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Di Nabi Yakub itu disapa dengan sebutan Israel. Dan semua keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah Yahudi. Yahudi itu sebetulnya merujuk pada salah satu nama dari antara anak-anak Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu kan punya 12 putra. Ada Yusuf, ada Benyamin, ada Simon, ada Ruben, ada Naftali, ada Gad, ada Asher, ada Zebulon, ya kan? Dan juga ada yang disebut Yehuda. Nah, dari nama Yehuda ini muncul kata Yahudi. Kemudian selain merujuk pada keturunan Yehuda, jadi Yahudi itu keturunan Yehuda, tapi sekaligus menjadi nama kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud, sorry, bukan Nabi Daud, anaknya Nabi Daud. Karena ketika Daud punya kerajaan itu ketika beliau meninggal pecah jadi dua. Yang di bagian utara disebut kerajaan Israel, yang di bagian selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, ketika mereka ini terserak ke seluruh permukaan bumi, mereka disebut dengan sebutan Yudaion, penganut agama Yahudi. Nah, ketika Quran datang, itu menyapa dengan sebutan komunitas mereka ini disebut dengan istilah Yahudi. Jadi sebetulnya kalau Bani Israel itu lebih makro, Erik paling Yahudi tegang di itu sini. lebih mikro. Hah? Gampangnya Padahal juga begitu. paling enggak anu. Oke, begitu ya yang saya jelaskan. Jadi, ya, jadi ya, Bani Israel lebih mengacu kepada ke-12 keturunan. Ya, kalau Yahudi itu atau Yehuda kepada salah satu di antara keturunan Nabi Yakub, salah satu sukunya, ya, suku Yehuda. Mungkin mungkin karena sekarang ini lebih banyak berita yang memberitakan kan negaranya negara Israel gitu. Israel. Iya, nah, itulah sebabnya memang Benyamin Netanyahu dan gengnya ini mencoba untuk mencatut nama besar dari Nabi Yakub yang disebut Israel itu. Makanya disebut negara Israel. Jadi kasihan juga Nabi Yakub itu namanya dicatut-catut untuk kepentingan politik Zionis itu. Nah, itu yang kemudian oleh kaum Naturekarta atau kaum Haredi dianggap sebagai Medinat Hasatan, negeri setan yang mencatut nama Nabi Yakub. Hmm. Ya. Ya mungkin sangat ini apa jelas mungkin. Eh, ada lagi mungkin dari Ya. rekan-rekan. Ya langsung. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Bro. Saya ini dari Batam. Ya, Yaitu ini kan memang di Al-Quran bahwasanya kaum Israel apa yang Yahudi itu yang dilebihkan oleh Allah. Dilebihkan eh, istilahnya apakah dia ilmunya, pengetahuannya, tapi yang jelas di dunia nyata memang apa Yahudi atau Israel ini memang menguasai terutama terhadap ekonomi gitu loh. Jadi kalau kita ke negara manapun itu produknya produk Yahudi itu. Apakah di Indonesia, di Malaysia, di Singapura itu semua produk Yahudi yang dijual apakah di Eropa itu. Apakah ini yang dimaksud di Al-Quran itu mengungguli dari kaum-kaum yang lain itu gitu.
Ya, artinya Yahudi, artinya Israel, ya Israel ini dilebihkan oleh Allah. Kalau saya baca di Al-Quran gitu, dilebihkan gitu. Apakah menguasai ini yang dimaksud atau seperti apa, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau menurut perspektif Quran ya, Ah, ini bisa diperdebatkan memang, masih bisa diperdebatkan secara sehat. Kalau dalam Quran itu Nabi Ishak itu disebut dengan istilah gulam, gulam yang alim, alim. ya alim. Sedangkan Ismail itu disebut gulam yang halim. Makanya fabasyarnahu bigulamin halim. Alim. Maka kami berikan kabar gembira kelahiran putra yang halim. Inilah Ismail. Tapi kalau Ishak disebut gulam yang alim. Bedanya apa? Alim dengan halim. Kalau halim lebih pada karakter adab. Ya. Sedangkan kalau bahasa kita ini rasa ya. Tapi kalau alim itu pada akal, pengetahuan, ya, pengetahuan. Maka tidak salah bila Bani Israel yang keturunan Ishak itu memang akalnya ya lumayan kayak begitulah. Iya, Ya, betul. betul Iya. kan? Mm. Nah, dari sisi ekonomi, dari sisi IT, ya kan? Iya. Iya, Makanya kita betul. lihat eh, Facebook saja yang menguasai kan mereka. Semua semua. Hmm. Semuanya, ya. Artinya eh, berkaitan dengan persoalan ekonomi, perdagangan, sains, mereka memang unggul dalam persoalan ini. Iya, iya. Apakah itu yang dimaksud sehingga Quran mengatakan Allah lebihkan Bani Israel? Iya, tapi masalahnya mereka ini kurang begitu menghargai yang namanya kelebihan itu, sehingga mereka sombong. Dan kesombongan Oh, itu yang menyebabkan mereka itu runtuh. iya, iya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Pelajaran. Artinya apa? Jangan sampai apa yang dilebihkan kepada kita justru membuat kita jadi sombong. Nah, kalau sudah sombong, berarti Allah nggak ridho dengan kita. Buktinya Bani Israel kayak begini. Kesombongan mereka ini, perhatikan di contoh yang pertama itu. Mereka mengubah kitab suci, yang sebetulnya urutannya Ismail dulu, baru kemudian Ishak, diganti, digeser. Iya, iya. Kan gesernya itu tidak mengubah kata, hanya mengubah letaknya saja. Ya toh? Ismail diletakkan di belakang, Ishak diletakkan di depan. Karena mereka ada kesombongan. Kesombongan apa? Kami keturunan Ishak. Ishak itu lebih mulia dibanding Ismail. Ini Nah, yang menyebabkan mereka sampai sekarang ya terlunta-lunta. Karena apa? Mengubah kitab suci. Yang kedua, selain mengubah kitab suci, memanipulasi kitab suci. Hanya sekedar pelaksanaan kulitnya saja. iya, Tapi iya. secara substansi mereka melanggar. Padahal ayatnya jelas misalnya, jangan membunuh. Tapi mereka membunuh. Dengan Membunuh. alasan apa? Pokoknya selain Bani Israel boleh dibunuh. Nah ini kan tafsiran yang menyimpang. Nah itu masalahnya. Kita pun jangan sampai meniru saya kayak seperti itu. Dulu Allah mengatakan, tadi dibacakan oleh qori kita itu, surah Ad-Dukhan, ya toh, Ya. bagaimana Israel diselamatkan dari Fir'aun, Fir'aun yang sombong. Fir'aun melakukan kesombongan. Sekarang kalau dibalik lagi, kalau mereka melakukan kesombongan, Allah juga nggak ridho. Kalau Bani Israel melakukan kesombongan, perhatikan di ayat itu. La tufsidunna fil ard, Hmm. mereka melakukan kerusakan di muka bumi, marrotain dua kali, wala ta'alunna uluwang kabira. Dan mereka melakukan kesombongan yang amat besar. Nah, dari situlah kemudian Allah runtuhkan. Jadi kesombongan itu Allah nggak ridho dan Allah runtuhkan. Saya kira demikian, ya. Siap. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Kasih baik, Pak. Siap. Baik, ada lagi? Ada lagi mungkin Kalau nggak ada, saya tutup. Satu lagi, Ustaz. Ya, siapa? Pak Andri, monggo. Ini Pak Ustaz, kalau
kalau kita lihat di banyak-banyak di apa di ayat-ayat di Al-Qur'an, sebenarnya eh, bangsa Israel itu tidak hanya 2 kali melakukan kerusakan, Pak Ustadz. Mungkin lebih dari itu ya, misalnya membunuh para nabi, kemudian membangkang dan sebagainya, menyuruh Nabi Musa untuk bertarung duluan waktu sebelum masuk ke Baitul Maqdis. Kenapa ya hanya disebut 2 kali ya Pak Ustadz? Begini, maksudnya marrotain 2 kali. Ini kaitannya dengan robohnya Baitul Maqdis 2 kali. Jadi bukan perbuatannya yang melanggar itu, tapi robohnya Baitul Maqdis 2 kali. Pertama, diserbu oleh Nebukadnezar dan Bani Israel. Semua menjadi warga buangan, terusir dari wilayah Palestina. Yang kedua, pada saat Nabi Isa diutus di muka bumi, itu sudah dibangun periode yang kedua. Dan mereka sudah kembali. Dan dibangun megah, sangat megah sekali, diutuslah Nabi Isa. Tapi sebelum diutus Nabi Isa, diutus Nabi Zakaria. Tapi mereka menolak dakwah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kemudian digergaji. Allah masih sayang kepada mereka. Bait Suci masih tegak berdiri di bangunan periode yang kedua. Diutus Nabi Yahya. Tapi mereka juga masih membangkang seruan Nabi Yahya. Bahkan Nabi Yahya dipenggal lehernya. Allah masih sayang sama mereka. Diutuslah Nabi yang terakhir di kalangan mereka sendiri, yakni Nabi Isa Al-Masih. Tapi mereka punya rencana untuk membunuhnya. Nah, sebelum mereka mengeksekusi Nabi Isa, dan Allah menyelamatkannya sebetulnya, diangkat ke langit. Tapi beliau berdakwah di Baitul Maqdis itu, yang sangat megah bangunannya. Bahkan tembok ratapan itu menjadi bukti, itu satu pelong batu bata besar itu, sebesar itu. Bayangkan dulu kayak kayak apa itu megahnya itu. Itu yang tersisa aja kayak begitu bangunan besarnya. Kalau batu bata kita kan kecil-kecil toh, ya. Batu bata kita itu kecil-kecil. Kalau batu bata mereka besar-besar itu. Lihat itu tembok ratapan, itu batu batanya besar. Itu batu yang diukir kan itu. Dipahat, batu yang dipahat. Nah, ketika Nabi Isa dakwah di Baitul Maqdis, itu ada di catatan kitab Injil, saudara kita kaum Kristiani. Kalau diterjemahkan begini, beliau berdiri di Hekal Sulaiman di Baitul Maqdis, ngomong di hadapan ulama-ulama besar Bani Israel. Ya, apa yang dikatakan? Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Aku rindu menghimpun kalian semua seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian semua tidak mau. Saksikanlah wahai Yerusalem, Yerusalem, suatu saat nanti kalian akan lihat sendiri, tidak ada satupun batu bata yang tersusun rapi ini, semuanya akan diluluh lantakkan. Ketika Nabi Isa ngomong begitu, mereka semakin marah. Dan akhirnya Nabi Isa dikejar-kejar. Dan menurut mereka, mereka sudah berhasil membunuh Nabi Isa. Tapi menurut kita, enggak. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Menjadi saksi terakhir ketika beliau didatangkan kembali di akhir zaman untuk menghakimi Bani Israel. Nah, saat itulah Nabi Isa diangkat ke langit tahun 70 Masehi, barulah Baitul Maqdis diruntuhkan untuk yang kedua. Jadi 2 kali memang. Nah, sekarang kita lihat sisa-sisanya kan, tembok ratapan itu. Cuma yang dibangun sekarang itu disebut Al-Aqsa kan, itu dibangun oleh kita. Jadi sebetulnya Baitul Maqdis itu runtuh 2 kali. Nah, kenapa runtuh? Karena mereka melakukan pelanggaran kayak begini, mengubah kitab suci. Yang kedua, memanipulasi kitab suci. Dan mereka ya nggak tahu ya, karena memang mereka merasa sombong. Kemudian kalau nggak sesuai dengan kemauan mereka, mereka tolak nabi-nabi itu, dianggap sebagai nabi palsu. Nabi Isa sampai sekarang itu dianggap nabi palsu, coba bayangkan. Sampai sekarang dianggap Mesias palsu.
Makanya ibunya dituduh sebagai ibunya disebut sebagai pezina. Anaknya disebut anak zina. Coba kayak begini. Apakah ini kita contoh? Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai dicontoh. Begitu maksudnya dua kali itu hancurnya Baitul Maqdis dua kali. Karena tindakan-tindakan kesalahan yang begitu menumpuk sampai Allah izinkan rumah suci sebagai bentuk lambang atau simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya Allah izinkan hancur. Nah, itu maksudnya. Begitu nggih? Iya, makasih Pak Ustadz. Oke, sami-sami. Ustaz, sebelum ditutup sedikit Ya, pencerahan. Kan sekarang ini Baitul Maqdis atau Al-Aqsa itu sudah berdiri ya. Artinya eh, 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 apa? Apakah eh, di tempat masjid utama Al-Aqsa itu dulu bangunan yang didirikan oleh Nabi Sulaiman? Yang pertama itu atau yang kedua itu sekarang ini kan masih dikuasai oleh apa orang Yahudi, batu Bani, orang apa Israel dan pejuang pejuang Palestina atau kemerdekaan Palestina itu masih menunggu eh, apa apa ya kemenangan gitu. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan eh, ayat di Al-Quran ini seperti apa, Ustaz? Minta sedikit pencerahan. ya begini ringkasnya. Jadi mereka itu punya rencana besar Baitul Maqdis yang sekarang kita lihat, yang ada tembok ratapan, kemudian ada kubah emas, ya. Yang kubah emas itu mereka ingin nanti dirobohkan, dibangun Baitul Maqdis edisi yang ketiga. Mereka punya rencana itu. Nah, ini kan sesuai dengan kemauan Benyamin Netanyahu sebetulnya. Makanya apa itu di bagian bawah itu kan dibongkari semua itu. Tapi warga Palestina Muslim selalu mencegahnya agar sampai tidak terjadi. Ini seandainya kalau dibongkar, betul-betul dibongkar, eh, Masjidil Aqsa yang warna keperak-perakan dan juga warna emas itu dibongkar, wah itu bisa kiamat itu sudah. Itu alamat tanda zaman sudah. Tapi kalau seandainya terjadi, kalau nggak terjadi ya kita masih prepare saja dah. Jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi. Ini kalau menurut kita yang Muslim tidak mungkin terjadi sampai Nabi Isa datang dan Imam Mahdi datang untuk bergerak menuju Palestina. Nanti suatu saat, tapi kita nggak tahu. Tapi mereka punya rencana besar, mau menghancurkan Baitul Maqdis itu yang sekarang itu diganti dengan periode yang ketiga. Maunya begitu. Saya kira demikian, ya, Pak Sidi. Ya, makasih. Syukran. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf tidak bisa lama ya. Saya mau siap-siap. Siap, Jadi Ustaz. saya tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Saya mohon maaf tidak bisa lama. Saya harus siap-siap ya. Insyaallah lain waktu kita lagi. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا
واجعله لنا إماما